Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian kang dipun muliakan Allah sesarengan, semoga kalau dherekaken tansah nambah rasa syukur kita wonten ngarsa dalem Allah taala. Pilih kesempatan ingkang mulia menika kita tasih pinaringan sedaya nikmatipun Allah, nikmat dunia ingkang paling ageng nggih menika nikmatus sihah wal farah. Siji nikmat sehat, kalih nikmat sempat, niki nikmat terbesar wonten donya. So kita bersyukur datang Allah nikmatul akhirah, nikmat akhirat yang terbesar nggih menika nikmatul iman wal Islam. Pratandha kula minasami saged netepi kewajiban kita thalabul ilmi wonten kesempatan enjang menika. Ateges lan pratandha kita tasih pinaringan nikmatul iman wal Islam. Selawat salam mugi tetep dipun limpahaken dumateng junjungan kita ingkang dados suri tauladan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun wonten yaumul akhir mangke. Hadirin jamaah sekalian ingkang dipun rahmati Allah. Niki ketinggalan kok sepi, napa ngantuk, Pak? Bar jagong. Nggih. Wau kepalang tungendi aku ngono kok. Di palang dalane aku. Sejukna mboten weto mobil bingung malah kok. Padahal tempat sanes niki jane ora entuk jagongan nggih, Pak. Wong teng Jakarta niku ngenekke jagongane didenda 50 juta terus jek dipenjara kok. Enggak apa. Wong Jawa Timur nembe wingi enten manten, enten jagongan waliman, mantene lanang dicekel polisi diborgol. Nah, di ini Jawa Timur. Mriki mboten napa-napa nggih. 11 nggih. Padahal peraturannya Sragen, protokol kesehatan harus nek mantu nggih. Terus kula maca sing rada aneh niku. Entuk duwe gawe hajatan mantu ning syarate harus pakai masker. Seluruh tiyang ingkang jagong harus pakai masker. Nek ngeyel gak gelem nganggo masker dilaporke polisi. Nah, hati-hati lho niki. Niki aturan Sragen, peraturan Sragen. Harus menyediakan sanitizer, cuci tangan. Ketiga peraturannya tuan rumah tidak boleh menyediakan makanan dan minuman. Dadi jagongane nganggur aturane. Mang maca peraturane Sragen. Protokol kesehatan yang digawe niku sing di omah ra entuk nyediakan wedang, ra entuk nyediakan sop, soto, es, mboten wareng. Intuke niku mengke dibeto mulih. Jadi sotone diadahi kok mulih. Sope kok mulih. Niku peraturan Sragen mang waca. Aneh to. Tapi alhamdulillah mriki isih enten nggih digawe nggih. Nggih. Nekat berarti. Tanggal ribu tanggal 11.
Oh, peraturan tanggal 11 mulai nih. Oh, berarti mulai tanggal 11 gak enak berarti pisan nggih, mantu. Cara enak nggih niku wau segone kok mulih, sotone kok mulih niku paling. Oke, hadirin jemaah sekalian ingkang dipun rahmati Allah. Kita lajengaken kajian kita sempatan ingkang menika berawal saking hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin amin haramin. Akan datang pada manusia nanti pada satu zaman ketika saat itu seseorang sudah tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta. Orang tidak peduli dari mana ia mendapatkan harta. Amin halalin. Apakah itu dari harta halal? Amin haramin. Apakah itu haram? Pada akhir zaman berarti hari ini, Pak. Zaman ini secara umum manusia sudah tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta. Apakah dari harta halal atau harta haram? Apalagi subhat. Yang haram saja itu sudah diterjang. Dan itu sudah membudidaya pada satu zaman. Sabda Rasulullah 14 abad yang lalu berarti hari ini, Pak. Yang namanya riswah luar biasa. Setiap pilihan, sejak pilihan presiden sampai ke bawah, hampir semua riswah memakai suap. Bahkan yang paling rendah, Pak, sakniki RT do nyuap loh, Pak. Pengen dadi RT di beberapa tempat. Pengen dadi RT wis sogok-sogokan. RT murah. Munggah meleh lurah minimal harus menyediakan 1 miliar sakniki. Riswah sudah membudidaya. Riba sudah membudidaya di seluruh kalangan masyarakat yang paling kecil, apalagi para pengusaha. Sudah tidak peduli halal haram dari mana dapatnya. Ada yang alasan yang penting antarodin, sama-sama ridho. Rapopo, wong padha ridhone kok. Sing utang ya ridho, sing utangi ya ridho. Padahal nek dalile antarodin iki parah, Pak. Sing halal dadi sing haram dadi halal dengan alasan antarodin iki parah. Contohnya nek zina niku kira-kira antarodin mboten? Wong zina lanang karo wedok niki padha-padha ridhone mboten? Ridho rata-rata senane. Maka yang haram tidak bisa menjadi halal dengan alasan antarodin. Alasannya saling menguntungkan, padha untunge. Alasannya mensejahterakan umat. Apapun alasannya kalau riba tetap riba. Hari ini manusia secara umum sudah diramalkan Rasulullah akan datang pada satu zaman di mana manusia tidak peduli dari mendapatkan hartanya. Apakah dari halal, apakah dari yang haram. Beda dengan para sahabat dulu, Pak. Para ulama-ulama, para salaf dahulu begitu hati-hatinya mereka memakan harta. Apakah betul-betul halal, apakah masih haram atau bercampur subhat. Contoh, kisah yang masyhur, kisah pun Abu Bakar As-Siddiq. Ketika diberi makanan oleh pembantunya, langsung dimakan. Setelah itu baru bertanya, lupa asalnya dari mana. Kemudian tanya, dari mana kau mendapatkan makanan tadi? Wahai Abu Bakar, sesungguhnya makanan ini saya dapatkan dulu. Sebelum saya masuk Islam, saya pura-pura
keminter jadi dukun. Pura-pura, Pak. Kemudian hari ini saya diopai, waktu jadi dukun dulu bisa menyembuhkan orang, dapat upah. Lah sebagian upah ini saya berikan makanan, ini mendengar sumbernya dari penghasilan dukun, maka Abu Bakar As-Siddiq punya keyakinan jangan sampai satu suap makanan masuk ke dalam perutnya menjadi bara api nanti di neraka. Sehingga saking hati-hatinya sampai dicongkel-congkel biar bisa muntah keluar makanan yang sudah masuk ke dalam perutnya tadi. Sampai akhirnya keluar semuanya. Itu kehati-hatiannya Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Dalam mencari harta yang halal haram, ternyata haram atau subhat sampai dikeluarkan, sudah sampai perut, Pak, dikeluarkan. Contoh Umar bin Khattab. Ketika diberi seseorang susu, kemudian langsung diminum. Lupa bertanya. Kemudian baru ingat, tanya kepada seorang itu, dari mana kau mendapatkan susu ini? Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya mendapatkan susu ini ketika saya lewat, ada unta sedekah sedang minum di telaga. Kemudian saya mendekat, saya ambil susunya. Maka saya berikan ini kepada engkau, wahai Umar. Mendengar hasilnya ternyata dari memerah susu unta orang lain yang tidak diketahui dengan jelas. Saking hati-hatinya Umar bin Khattab kemudian memasukkan jarinya ke tenggorokannya, berusaha agar susu yang sampai di perut ini bisa keluar. Saking hati-hatinya, Pak, para ulama dulu. Itu sudah masuk perut, berusaha dikeluarkan. Nah sekarang ditumpuk, Pak, harta. Alhamdulillah. Bahkan perkara yang mubah pun kalau sampai tingkatannya sampai israf, itu hati-hati. Seperti kisahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah bercerita, sejak 15 tahun yang lalu, saya belum pernah merasakan kenyang. Bayangin, Pak. Sejak 15 tahun yang lalu, saya belum pernah merasakan kenyang. Jenengan kenyang pemimpinan, Pak? Bedino keluarkan kan nggih. Imam Syafi'i sejak 15 tahun yang lalu belum pernah merasakan kenyang. Kemudian hari ini saya makan kekenyangan. Kemudian saya muntahkan apa yang ada dalam perut saya. Dicongkel-congkel tenggorokannya biar makan itu bisa muntah karena kekenyangan. Padahal sejak 15 tahun yang lalu belum pernah merasakan kenyang. Sekali merasakan kenyang, dia untahkan makanan itu. Tidak. Ingin beliau israf berlebihan dalam makan. Beginilah para ulama dulu, Pak, dalam menjaga perutnya dari perkara yang haram, termasuk perkara yang subhat. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita bab fikih hal baik. Pembahasan kita terakhir adalah macam-macam riba. Bahwa riba ada 3. 1 riba qad, kemudian riba fadl, kemudian riba nasiah. Kemudian pembahasan yang jual beli yang termasuk ke dalam jual beli riba, pembahasan kita hari ini adalah jual beli kali bil kali. Jual beli kali bil kali itu adalah jual beli hutang dengan hutang. Ya Pak, kita kasih, Pak. Ini nanti masuk riba nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil bai'il kali bil kali." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli kali bil kali. Hadis riwayat Daruqutni, Baihaqi dalam As-Sughra. Hadis ini menurut ahli hadis dipandang
sebagai hadis yang lemah. Sebagaimana qaulnya Imam Syafi'i al-hadis yahnunu hadal hadis. Beliau mengatakan bahwa hadis ini lemah. Sekalipun lemah, tetapi jumhur ulama, seluruh ulama menyatakan bahwa jual beli itu haram. Jual beli hutang dengan hutang itu haram, terlarang. Sebagaimana qaulnya Imam Malik, wa qad naha 'anil bai'il kali' wal bali. Sesungguhnya jual beli kali bil kali, hutang dengan hutang itu hukumnya haram. Dan beberapa perkataan ulama yang lain bahwa jual beli kali bil kali itu haram. Sekalipun hadisnya dhaif, tapi disepakati oleh jumhur ulama jual beli hutang dengan hutang itu haram hukumnya. Nah, sekarang bagaimana bentuk jual beli hutang dengan hutang, Pak? Ya, coba kita kaji sekarang. Ada beberapa bentuk transaksi jual beli hutang dengan hutang dan itu dinilai haram termasuk jual beli riba. Yang pertama adalah menjual barang yang belum dimiliki secara kredit. Sulit Pak, materi ini Pak, coba kita serius. Yang pertama, menjual barang yang belum dimiliki secara kredit. Paham belum Pak? Angel gini. Menjual barang yang belum dimiliki secara kredit. Penjelasannya ini persis dengan jual beli inden, Pak. Inden tahu inden? Masih menunggu. Nah, kita pahami ya. Menjual barang yang belum dimiliki. Penjual menjual sepeda motor. Ning urung duwe. Mergo sing butuh ke NMAX kuwi akeh banget antri. Tokone jek sesasi. Kan belum milik, belum punya penjualnya. Yang beli secara kredit. Saya beli sepeda motor NMAX. Harganya disepakati 30 juta. Kemudian saya DP 10 juta. Yang 20 juta itu kredit. Wis di DP. Tapi dealer belum punya barang, sih nunggu 1 bulan. Ini namanya jual beli kalik bil kalik. Jadi penjual belum memiliki barang, cek ngenteni, sementara membelinya juga dengan cara kredit. Ini masuk jual beli kalik bil kalik, haram hukumnya, Pak. Dipun iki. Padahal teng masyarakat biasa nggih. Nek pas tuku mobil padha sepeda motor inden dalam hukum Islam itu haram. Kecuali kalau kita membelinya secara tunai. Barangnya ra nek ra apa-apa. Ngenteni sesasi po 5 sasi ra apa-apa. Ning pembeli harus tunai. Kesepakatan harga berapa? 30 juta. Ini 30 juta tak bayar tunai. Barangnya nunggu berapa bulan? 2 bulan. Sepakat deal. Ini halal. Kalau cara ini namanya jual beli salam. Dibayar dulu di muka tapi cash barangnya menunggu. Ini namanya jual beli salam. Kalau cara seperti ini halal, boleh. Mana? Bisa dipahami? Nah, saya ulang. Jadi penjual belum memiliki barang, sih nunggu. Pembeli juga kredit, maka ini termasuk jual beli hutang dengan hutang.
Ini perkara yang haram, jual beli kali bil kali, tetapi secara umum masyarakat menganggap remeh, menganggap biasa, menganggap ora apa-apa, kan ngeten. Pripun selama ini ada yang memandang itu haram? Nah, kan dianggap biasa. Padahal itu masuk jual beli riba yang diharamkan dalam Islam. Kecuali lagi kalau itu akad istisna. Akad istisna itu yang penjual itu bukan penjual barang, tapi penjual jasa produksi. Itu boleh menunggu, yang membeli boleh kredit. Contoh, Pak. Jenengan beli meja kursi tamu kepada mebel. Wah, iki urung enek iki. Nek sing mbok jaluk modele aneh-aneh ngono kuwi urung enek. Ya tak tukokke kayu sik, tak tukokke bahan sik, tak gekne sik, paling nanti sebulan baru jadi. Nah, jenengan bantu DP piro sik? Kalau itu boleh, Pak. Itu namanya akad istisna, bukan akad jual beli. Ya tak DP 1 juta. Nanti jadi berapa bulan? 1 bulan. Baru proses pembuatan, namanya produksi. Ini nanti masuknya akad istisna. Kalau ini boleh. Tapi kalau penjual ini bukan produksi, yang kose tak pesen kese. Lah itu masuk jual beli kalik bil kalik, utang dengan utang. Atau produk lain seperti penjahit. Jenengan ajeng among tamu pesen teng penjahit. Mas, kula tumbas jas, Mas. Sing apik dhewe. Regane pinten? Oh, niki 900.000. Lah modele pripun? Lah model, warna dan sebagainya ditentukan. Iki urung eneki, bahane urung enek. Ndak tuku. Nah, akhirnya terjadi akad kesepakatan. Ya wis regane 100, tak DP 200. Penjual atau penjahit ya wis tak tampa ning ngenteni rampunge 2 sasi. Akad istisna nih, Pak. Produksi dulu baru nanti dibayar. Nah, kalau cara seperti ini boleh kredit tapi akad produksi, namanya akad istisna. Kalau ini boleh. Atau produksi yang lain. Mungkin jenengan pesen gafalun dan sebagainya. Karena melalui proses produksi, maka ini boleh masuk akad istisna. Pripun saged dipahami niki? Jadi nek penjual ora produksi, kulaan teng liya niki masuknya jual beli kalik wal kalik. Tapi nek penjual niki produksi sendiri ngenteni barangnya tadi, masuknya akad istisna. Saged kita lanjut. Nah, kemudian termasuk Pak, termasuk jual beli kalik bil kalik dengan menjual barang yang belum dimiliki secara kredit, masuk di dalamnya dalam hal ini adalah arisan barang. Arisan sepeda motor, arisan meja kursi, arisan mebel, arisan apa boleh, Pak? Kloso barang. Arisan bentuk apapun, kalau itu arisan barang, ini masuknya jual beli kalik bil kalik, menjual barang yang belum dimiliki. Ngapa? Arisan ada 10 orang yang ikut dalam arisan motor. Diundi secara urut. Ketika orang kedua, ketiga dan seterusnya membayar arisan, nyicil. Hakikatnya dia mencicil motor
barangnya belum ada, jek ngenteni engko jatah nomor 7 po nomor 9. Motornya belum ada, jek ngenteni. Maka transaksi ini masuk jual beli hutang dengan hutang. Itu pun kalau arisannya benar, arisan barang sepeda motor itu benar. Napa melih nek arisane nganggo sistem lelang. Napa nemen melih nek arisane arisan gugur, niki luwih nemen meneh. Arisan meja kursi hargane 1.500.000, setore 100. Setore sing pertama, setor 100 langsung entuk 1.500.000. Sing 1.400.000 gek nggone sapa ndang. Terus gak setor terus to nggih nek arisan gugur. Nah niki zalim kepada orang lain. Inilah Pak sistem jual beli Islam agar tidak ada yang terdolimi, agar tidak ada yang dirugikan dalam Islam. Arisan semen sami, Pak. Kecuali nek nabung, nek ibu-ibu ada pertanyaan, yen arisan gula pripun tat, mengke ngunduhe pas bodo. Ah niku mboten arisan, Bu. Nek niku nabung. Nah, mengke bungkare pas bodo. Nek niku mboten arisan, boleh. Tapi kalau arisan semen nggih sami. Oh ya arisan barang niku masuke mriki, Pak. Kalik bil kalik. Saya setor uang. Arisannya kan uang, Pak, mboten nyetor ke semen. Nggih. Nek nyetor ke semen boleh. Setornya kan uang. Intoke somben semen. Nah, sama dengan motor. Saya bayar semen, nyicil tapi barangnya belum ada. Ngenteni somben nek gawe omah tingkat, semene lagi teko. Makanya barangnya termasuk belum ada, cek ngenteni. Sementara bayarnya nyicil, maka ini masuk. Nek langsung bayar. Pripun modele? Nyetor cicilan. Standar harga semen. Nggih, tapi kan ya setore uang. Setore uang nyicil kan berarti ora mungkin tunai. Wong bayar ya awake dhewe iki nek enek wong butuh lagi melu bayar, enek butuh lagi melu bayar kan berarti nyicil. Sementara barangnya belum ada. Artine nek sing kanggo awake dhewe kan rong enek. Jek ngenteni somben awake dhewe bangun. 2 tahun apa 3 tahun. Ini sama maksudnya jual beli kali bil kali. Arisane setore uang, nyicil, menerimanya barang belum ada, cek ngenteni. Nah, ini kali bil kali. Istilah tok, nek nerimanya uang boleh, Pak. Jadi kalau arisan itu uang, jumhur ulama sepakat boleh. Ya, arisan biasa Pak uang, menerimanya uang itu jumhur ulama boleh, hanya beberapa ulama yang tidak membolehkan. Tapi jumhur ulama termasuk 4 mazhab boleh arisan uang. Walaupun dikupiuk, walaupun diundi, itu boleh dengan dalil dalam Quran disebutkan peristiwa Nabi Yunus. Nabi Yunus untuk menentukan ketika di tengah lautan kapal punak badai. Nakoda mengatakan, ini kemungkinan besar ada pelarian yang ikut dalam kapal ini. Kemudian diundi seluruh yang ada di penumpang kapal. Nah, undiannya kena Yunus. Diulangi lagi, diundi lagi, kena Yunus lagi. Diundi lagi sampai 3 kali, kena Yunus lagi. Akhirnya Yunus harus terjun ke
laut untuk menyelamatkan semua penumpang. Akhirnya kan Yunus dimakan hiu. Ini dalil boleh diundi. Atau dalil yang lain seperti peristiwa yang terjadi pada istri-istri Rasulullah. Ketika Rasulullah mau safar, bepergian, biasa Rasulullah mengundi para istrinya. Siapa yang ikut menemani Rasulullah safar. Ini berarti undian. Dan hal ini boleh selama tidak ada yang dirugikan. Bukan undian SDSB ya. Sekali lagi, kalau arisannya itu arisan uang, maka jumhur ulama sepakat boleh. Semen tadi kan berarti cuma nama, Pak. Store uang, standar harga semen, nompone yo uang. Kalau itu boleh. Lah, kalau kita nek nompone semen, niku tadi kalik pil kalik sama dengan sepeda motor tadi. Arisan sepeda motor, arisan mebel dan sejenisnya itu masuk kalik bil kalik. Store barang kredit, store uang kredit, nompone barang belum ada. Ini masuk kalik bil kalik. Arisan? Arisan umroh. Kalau arisan umroh itu bukan barang masalahnya. Uang. Iya. Ada tambahnya barangkali sirkulasi uang masalahnya. Perubahan mata uang. Yang tidak boleh itu kalau arisan kurban. Nah, arisan kurban nanti kalau wujudnya kambing. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi store uang nanti nerimanya kambing. Ya. Dari pihak biro. Modelnya gimana kalau? Yang nutup bironya. Itu modelnya arisan pohon nabung itu ya, kalau seperti itu. Nah, nabung kan berarti. Yang kita bahas arisan. Jadi itu maksudnya nabung seperti nabung gula. Ibu-ibu tadi loh, nabungnya duit, ning kuwi entuke gula. Jadi akote nabung sebenarnya. Ning nang masyarakat jenenge arisan gula kan ngoten ibu-ibu. Ning aslinya bukan arisan, nabung. Engko nampane nek bodho. Ning biasane ngomongnya arisan gula, tapi bukan arisan. Itu juga maksudnya kan berarti bukan arisan. Maksudnya nabung kan, setor-setor uang-uang, nanti jatuh tempo penuh baru berangkat, perkara birunya nambah atau tidak. Tapi masuknya bukan pembahasan arisan. Jadi bukan masuk jual beli kalik bil kalik, karena itu nabung. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini bentuk jual beli kalik bil kalik yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk jual beli kalik bil kalik yaitu jual beli kredit dengan harga dinaikkan ketika tidak lunas tepat waktu. Jual beli kredit kemudian harganya dinaikkan ketika tidak lunas tepat waktu. Contoh, saya jual sepeda motor ke Mas Ahmad. Kalau tunai 10 juta. Kalau kredit 15 juta, waktu 6 bulan harus lunas. Ngerti nggih? Saya jual sepeda motor ke Mas Ahmad, harga disepakati pilih kredit 15 juta, 6 bulan harus lunas. Nah, kemudian kok ternyata berjalannya waktu, dicicil wis genep 6 bulan kok urung lunas, lagi 10 juta.
masih kurang 5 juta. Sik ngapunten nggih. Tat niki kula dereng saged nglunasi jatah waktune habis. Ya wis ora apa-apa Mas Ahmad. 6 sasi gak iso rampung to 15 juta. Ya wis ngene tak longgari. Sakniki tak kei tambahan wektu setahun. Nah, penak to nggih? Ning regane mundhak dadi 20 juta. Nah, niki namanya akad utang dengan utang. Jadi jual beli dengan kredit boleh sebenarnya. Hukum pertama boleh Pak, jual beli dengan kredit harganya dinaikkan, harganya lebih, jatuh tempo 6 bulan boleh. Akad pertama ini boleh. Yang menjadi haram itu harga dinaikkan ketika jatuh tempo. Wis 6 sasi kok ra iso bot, wis ngene Mas Ahmad, wis tak tambahi setahun waktune. Ning regane dadi 20 juta. Akad yang kedua ini menjadi akad kalik bil kalik. Maka termasuk yang haram itu jual beli kredit itu kalau ada denda ketika jatuh tempo belum bisa nyicil. Seperti di dealer kan begitu Pak. Jadi pas setoran tanggal 15 kok gak setor, nah kemudian didenda 20 juta. Nah, ini masuknya riba. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Pripun saged dipahami niki? Nggih. Nah, kasus niki rodok jarang. Yo enake sing rodok nemen. Ora saya setor ora apa-apa. Diundaki. Ya niki enten, tapi jarang-jarang. Yang paling banyak terjadi ini kasus jual beli kalik. Bil kalik yang pertama tadi. Tukune kredit, barangnya urung enek. Niki banyak terjadi sampai pembahasan masalah arisan barang. Ini banyak terjadi di masyarakat padahal itu masuk riba. Hati-hati Pak. Kalau laras kandikanipun Rasulullah, bayatiyanna ala nasi zamanun. Akan datang pada manusia satu zaman, zibarul mar'is, bagian banyak manusia bima khodal mal mengambil harta itu dan dia tidak peduli amin haram amin halalin atau min haramin, apakah itu dari yang halal apa yang haram. Kadang-kadang wis ngerti yang itu haram cek diterjang apa kan ya. Cukup ini yang kita sampaikan untuk kajian subuh ini, sedikit ini semoga bermanfaat. Nek kesuwen selak ngantuk bar jagong nggih. Nggih terus bablas turu niki nggih. Mboten asal turu bar subuhan, mengko nek serotok padang awan. Yun. Teng sapin. Nggih. Cukup dari saya, kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.